Ya, sampah plastik ini menjadi ancaman nyata bersama. Tapi Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbanyak. Selama pandemi virus corona, angka penggunaan kantong plastik meningkat drastis. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Georgia University pada tahun 2015, Indonesia menghasilkan sampah plastik sebanyak 3,8 juta ton per tahun, yang mana menempatkan Indonesia sebagai negara kedua terbesar penghasil sampah plastik di dunia. Sudah banyak alat yang dibuat oleh manusia dalam upaya menangani sampah plastik ini. Namun, alat-alat ini memiliki berbagai kekurangan yang menyebabkannya kurang efisien, seperti ukuran yang besar, banyaknya gas emisi yang dihasilkan sehingga berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup, juga proses kerja yang dijalankan secara manual sehingga tidak praktis dan efektif. Menyadari akan hal ini, kami berupaya membuat sebuah inovasi alat pengolah limbah plastik dengan tajuk PPMEE atau Portable Pyrolysis Machine with Electrical Energy. PPMEE memiliki beberapa kelebihan, yaitu ukuran yang relatif kecil sehingga memudahkannya dalam proses mobilisasi, seperti memindahkannya ke tempat yang dibutuhkan, atau ketika hendak dipindahkan ke bengkel untuk tujuan reparasi. Kelebihan lainnya adalah penggunaan energi listrik pada mesin ini, membuat mesin ini minim produk samping yang bisa berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Juga, alat ini dilengkapi sistem kontrol untuk menjaga suhu kerja dan lamanya waktu proses kerja alat. Dalam implementasinya menjadi produk digital, alat ini dibuat melalui 3 tahapan proses kerja, yaitu membuat desain alat, pembuatan animasi, dan editing video. Desain alat dibuat menggunakan program Inventor. Setiap part yang digunakan akan dibuat dan didesain di sini. Part yang sudah jadi kemudian akan diassembly menjadi satu menggunakan software Blender. Di sini, setiap part juga akan diberi warna sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir, membuat animasi alat sesuai dengan kebutuhan penjelasan secara visual. Langkah terakhir adalah menggunakan software Premiere Pro untuk membuat video akhir dari animasi alat dan penambahan alur cerita agar menarik secara visual. Untuk proses perakitan alat dibagi ke dalam 4 tahapan. Perakitan bagian atas, perakitan bagian saluran, perakitan bagian bawah, dan terakhir, perakitan panel kontrol dan termokouple. Perakitan bagian atas dimulai dengan membuat ruang pirolisis. Ruang pirolisis merupakan kotak besi berongga berbentuk persegi panjang, kemudian memasang alas dan pintu ruang pirolisis. Langkah berikutnya adalah pemasangan lapisan luar ruangan pirolisis. Terdapat 4 susunan lapisan pada bagian kanan dan kiri luar ruangan pirolisis dengan susunan dan komposisi yang sama. Lapisan pertama berupa elemen pemanas. Lapisan kedua berupa plat besi yang berfungsi membatasi elemen pemanas dengan lapisan ketiga. Lapisan ketiga merupakan isolator aluminium foil wall yang berfungsi menjaga suhu kerja alat selama proses berlangsung. Berbeda dengan lapisan-lapisan sebelumnya, untuk lapisan ini juga terdapat pada permukaan bagian belakang alat. Dan, lapisan keempat merupakan plat aluminium untuk menjaga alat dari korosi. Sebagaimana lapisan isolator, lapisan ini juga terdapat pada bagian belakang alat. Sehingga, untuk permukaan kanan dan kiri mesin bagian atas, secara berurutan dari lapisan terdalam adalah ruang pirolisis, elemen pemanas, plat besi, isolator, dan terakhir plat aluminium. Sedangkan, untuk permukaan belakang alat bagian atas tersusun atas lapisan isolator dan plat aluminium saja. Perakitan saluran dimulai dengan membuat bentuk saluran sebagaimana terlihat. Saluran ini terbuat dari besi dengan ketebalan 1 mm dan total panjang 1,5 meter yang melintang dari bagian atas menuju bagian bawah. Pada ujung saluran terdapat sebuah kipas yang berguna untuk membantu uap agar dapat bergerak lebih leluasa di dalam saluran. Perakitan bagian bawah atau ruang kondensasi dimulai dengan membuat sebuah kotak persegi berongga. Bagian ini dilengkapi dengan 4 buah termoelektrik di sisi kanan dan 4 buah di sisi kiri. Kemudian, permukaan termoelektrik yang menghadap luar masing-masing dilengkapi oleh 1 buah kipas. Terakhir, memasang 2 buah kotak besi pada bagian bawah yang berguna untuk menampung minyak hasil proses pirolisis. Setelah semua terpasang dengan baik, langkah terakhir adalah pemasangan panel kontrol dan termokouple. Kedua komponen ini berfungsi untuk menjaga suhu dan waktu kerja alat sesuai dengan yang diinginkan. Sampai di sini, maka proses perakitan alat sudah selesai. Untuk penggunaannya, pertama-tama sampah plastik kering yang sudah dibersihkan dan dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam ruang pirolisis. Berat maksimum sampah yang bisa dimasukkan dalam satu waktu sebanyak 500 gram. Kemudian, pintu ditutup rapat untuk memastikan tidak ada udara yang bisa masuk maupun keluar ruang pirolisis. Panel kontrol digunakan untuk mengaktifkan alat dengan cara pertama kali memencet tombol hijau dengan penahanan selama kurang lebih 1 detik. Kemudian, memasukkan suhu yang dibutuhkan. Suhu yang bisa digunakan berkisar antara 300-600 derajat Celcius.
Setelah itu kembali menekan tombol hijau tanpa penekanan untuk mengkonfirmasi perintah. Berikutnya, menginput lamanya waktu kerja alat yang dibutuhkan. Kemudian kembali menekan tombol hijau tanpa penekanan untuk mengkonfirmasi perintah dan alat otomatis akan menyala. Tombol merah digunakan untuk membatalkan perintah setting suhu dan waktu kerja alat dengan cara menekan tombol merah sekali tanpa penekanan. Juga, tombol merah bisa digunakan ketika alat terjadi kerusakan untuk mematikannya secara paksa, dengan cara menekan dan menahan tombol merah selama kurang lebih 1 detik. Setelah panel kontrol diaktifkan, elemen pemanas, kipas, dan termoelektrik akan turun aktif. Setelah beberapa saat, suhu ruang pirolisis akan meningkat dan plastik mengalami dekomposisi. Terjadinya proses dekomposisi ditandai dengan berkurangnya massa dan volume plastik, dan dihasilkan uap berwarna putih keabu-abuan. Tekanan yang tinggi pada ruang pirolisis akibat pemanasan akan membuat uap bergerak menuju ruang kondensasi. Di ruang kondensasi, uap akan didinginkan oleh termoelektrik. Akibat dari pendinginan ini, sisi lain dari termoelektrik akan menjadi panas sehingga perlu didinginkan oleh kipas. Uap yang dingin tadi akan berubah fasa menjadi cair. Zat cair ini merupakan minyak yang kemudian akan turun menuju penampung. Minyak yang dihasilkan dalam sekali proses berkisar antara 200 ml tergantung dari jenis plastik yang digunakan. Uap yang tidak terkondensasi akan keluar melalui ujung saluran. Setelah proses selesai, mesin akan otomatis mati dan minyak siap untuk diambil. Maka, secara garis besar urutan proses kerjanya adalah mengaktifkan alat, dekomposisi plastik, kondensasi uap, membuang uap sisa, dan mengambil minyak yang sudah tertampung. Dengan berbagai kemudahan dan kelebihan yang ditawarkan oleh PPMBE, kami berharap alat ini mampu membantu dalam mengatasi permasalahan plastik yang ada di Indonesia.